Oke, episode Tauhid bab 35 bagian B, kita ngebahas masih tentang di bab Ria ya. Dan kita kemarin sudah ngebahas tentang Ria. Ada yang masih ingat poin-poinnya apa? Pekan lalu? Daniel? Masih ingat nggak? Nyatet nggak? Oke, baik. Ria itu hukum asalnya adalah syirik kecil ya. Tapi ada dalam beberapa kasus di mana ria adalah syirik akbar, yaitu ketika ria dalam pokok agama, yaitu orang kafir yang masuk Islam ya, masuk Islam pura-pura yang baca syahadatnya karena ingin dipuji orang, bukan karena dia ingin masuk Islam banget. Misalnya orang kafir yang dia sebenarnya nggak punya agama ya, dia nggak pingin masuk Islam untuk bener-bener masuk Islam, tapi dia cuma pengen dapat pujian doang ya. Di agama yang dulu saya juga nggak terlalu practicing kok, nggak terlalu mempraktekkan agama saya nggak peduli punya agama atau enggak, tapi saya masuk Islam syahadat supaya dipuji oleh orang banyak, supaya saya jadi ya enak aja gitu, banyak temen. Nah ini jelas dia rianya syirik akbar, ini bukan syirik kecil. Atau ria yang 100%, seperti ria dalam sholat yang 100%, yaitu contohnya sebagaimana disampaikan dalam mazhab Hanafi adalah orang yang lagi sholat lalu dia kentut, kan batal. Bukannya dia ngebatalin diri alias pergi, dia malah sengaja lanjut sholat, mengikuti gerakan sholat full sampai akhir, padahal dia dalam kondisi batal. Itu riaknya 100%, maka pelakunya murtad dari Islam kalau dalam mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada rincian lagi ya. Itu pembahasan pekan lalu, dan sekarang akan ngebahas ria yang lebih detail lagi. Nah ini cukup panjang teman-teman, ini cukup panjang. Semoga kalian bisa sabar dan kalian siapin aja kopi atau sebagainya ya. Walaupun kurang beradab ikut kajian sambil ngopi, tapi kalau emang itu bisa membuat kalian jadi nggak ngantuk, maka lakukan itu teman-teman ya. Cuman jangan sambil makan popcorn ya, karena ini bukan bioskop. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, kita akan ngebahas bab ria lagi, dan ini karena cukup panjang, semoga Ariza bisa mengkompres tapi tidak menghilangkan inti dari materinya ya. Kita udah bahas bahwasanya ria itu adalah dosa besar, dan orang yang paling awal dibakar di neraka adalah orang yang ria. Bahkan dalam sebagian teks hadis itu lebih dulu daripada orang-orang musyrik. Lebih dulu dibakar di neraka daripada orang-orang musyrik, yaitu mereka yang jihad di jalan Allah, belajar Quran, baca Quran, jadi ahli dalam Quran, dan juga orang yang dermawan, tapi mereka ngelakuin tiga ini karena ria. Dan kita udah ngebahas bagaimana Ustadz Nuzul Zikri, beliau menekankan, lihat bagaimana orang-orang yang ria itu karena sering bohong di dunia ya, sampai di akhirat dibawa itu bohongnya. Padahal di hari kiamat, mereka yang ria itu tahu bahwasanya Allah tahu isi hati mereka. Tapi ketika Allah nanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmatku? Mereka bilang apa? Kami lakukan ini untuk mencari ridhomu ya Allah. Lihat bagaimana orang yang terbiasa dusta di dunia ini, di hari kiamat juga bakalan dusta. Maka ria itu adalah perbuatan yang sangat kurang ajar kepada Allah. Kayak ngebohongin Allah, padahal di satu sisi kita yakin Allah nggak mungkin bisa dibohongi. Makanya orang-orang munafik itu kata Allah apa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tapi mereka itu sebenarnya nggak menipu kecuali diri mereka sendiri. Ya, mereka tertipu dengan di dunia seakan-akan bisa ngebohongin orang lain, padahal mereka itu hanya ilusi. Kebahagiaan yang mereka rasakan ini sebenarnya mereka lagi ngumpulin azab itu buat di hari kiamat kelak. Jadi hati-hati ya dengan ria teman-teman. Ria itu dosa besar banget.
Ya, bahkan sebagian sahabat Nabi SAW menyatakan bahwasanya dosa syirik kecil itu dosanya melebihi dosa-dosa besar lainnya yang bukan syirik. Artinya dosa ria itu kan syirik kecil, itu lebih besar daripada dosa zina, lebih besar dari dosa mabuk. Karena kaidah umum di mana Allah menyampaikan bahwasanya orang yang melakukan syirik itu nggak diampuni oleh Allah. Dan kita udah bahas di bab terdahulu, waktu bab tentang tatoyur kalau nggak salah, orang yang mati membawa syirik kecil tapi belum tobat diampuni atau enggak, Gan? Tergantung pendapat yang mana yang kita pegang ya. Karena di sini ada dua pendapat ulama. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya orang yang mati membawa syirik kecil itu diampuni oleh Allah, masih bisa diampuni oleh Allah. Ada yang berpendapat, sebagian ulama berpendapat kalau orang mati membawa syirik kecil dia nggak akan diampuni oleh Allah, tapi dia akan dibakar di nerakanya tidak untuk selama-lamanya karena dia masih muslim. Oke, baik. Sekarang akan ada rincian, teman-teman. Rincian ini harap kalian catat karena ini penting ya. Jadi yang namanya ria itu munculnya nggak sama timingnya. Ada orang yang riaknya munculnya di awal, di tengah, atau di akhir. Nah itu ada pembahasan tersendiri. Keren gak sih ulama Islam membahas sampai sedetail ini ya? Gak ada agama yang ngebahas sampai sedetail ini. Oke. Ria. Ria itu kan ingin dipuji ya. Melakukan sesuatu karena ingin dipuji. Kita akan bahas ria dari sebelum, ria ketika, dan ria setelah beramal. Jadi yang pertama kita akan bahas ria sebelum beramal. Kedua, ria ketika lagi beramal. Ketiga, ria setelah beres beramal. Oke. Untuk ria yang sejak awal. Jadi kita belum memulai amal kita, tapi udah ria. Maka jelas ini mah gak diterima oleh Allah amalnya. Menurut kesepakatan ulama. Ya. Kalau kita rianya dari awal, maka jelas itu nggak diterima oleh Allah menurut kesepakatan ulama. Tapi kan ada tuh ucapan katanya, kalau seseorang nggak jadi beramal karena manusia, itu ria. Kalau orang beramal karena manusia, itu syirik. Ini ucapannya dihikayatkan dari Fudail bin Iyad. Ya, Fudail bin Iyad. Walaupun dipertanyakan valid atau tidaknya. Tapi ucapan Fudail bin Iyad ini, kalau emang ini sahih dari beliau, ini tidak bisa dibenarkan secara mutlak. Karena justru yang disarankan oleh para ulama adalah ketika kita belum beramal udah ria, jangan beramal dulu sampai kita udah bisa meluruskan niat kita. Ada kotak amal. Kemudian kita di hati dari awal nih, kan kalau kalian ngelihat kotak amal, kalian kan langsung niat, ya Allah aku pingin sedekah karena engkau ya Allah. Gitu kan? Nah ini mah dari awal ngelihat kotak amal yang diingat adalah aku ingin dipuji sama teman. Kalau kayak gitu mah berarti dari awal udah ria. Jangan dulu bersedekah. Pada saat itu kewajibannya adalah tahan diri dulu, perbaiki niat dulu. Gitu. Lain ceritanya kalau misalnya kita ngelihat kotak amal udah ingat sama Allah, ya Allah aku pingin sedekah karena engkau ya Allah. Pas lagi jalan menuju itu langsung ada bisikan ingin dipuji. Nah, kalau kayak gitu kita berjuang. Langsung lawan, lanjutin. Tapi kalau dari awal emang gak ada niat karena Allah. Dari awal teh, emang niatnya ingin dipuji. Stop dulu dalam beramal. Jangan dilanjutin dulu. Berhenti dulu. Berhenti dulu. Ya. Jadi ingat ya, kalau riaknya itu dari awal, dari sebelum beramal kita udah riak, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Harus hati-hati. Yang ngelamar cewek disuruh sholat, pas dari awal sholat ini kalian disuruh jadi imam dan emang tujuannya emang ingin dipuji sama mertua, calon mertua kata, maaf ya. Itu jelas itu adalah sebuah keburukan. Dan ingat ya, ria itu bukan cuma ingin dipuji, tapi takut dicaci juga ria. Takut dicaci juga ria itu. Jadi harus hati-hati. Kalian beramal karena ingin dipuji manusia, itu ria. Kalian beramal karena takut dicaci manusia, itu juga ria. Hati-hati nih. Dan orang yang ikhlas, itu amazing banget teman-teman.
orang yang ikhlas itu benar-benar amazing. Di luar nalar mayoritas manusia. Mau ngasih kisah dulu nih sebelum lanjutnya. Ini kisah yang unik. Kalian mungkin kebanyakan udah ngedenger kisah ini. Jadi dulu ada seorang tabiin, ya. Kisahnya bikin ngakak nih. Seorang tabiin nikah sama seorang akhwat. Beres nikah, tabiin ini ngeliat ibu dari akhwat ini. Ternyata ibu akhwatnya lebih cantik daripada akhwat yang dia nikahi. Tabiin ini akhirnya jatuh cinta sama mertuanya sendiri. Kebayang gak sih ini kisahnya? Ini bukan kisah sinetron, ini asli teman-teman, asli. Kalau kalian kayak gitu gimana mikirnya? Aduh, nyesel nikah sama anaknya, kenapa gak sama ibunya aja gitu. Dan kebetulan si ibu mertuanya ini emang suaminya udah gak ada, entah dicerai atau udah meninggal gitu. Jadi ibu mertua ini janda. Ibu mertuanya lebih cantik daripada anak yang dia nikahi. Ini kepikirannya gimana? Udah cerain anaknya gitu ya, terus nikahin ibunya gitu. Akhirnya sang tabiin ini datang ke Abdullah bin Mas'ud. Tahu siapa Abdullah bin Mas'ud? Salah satu sahabat Nabi SAW yang terdekat, yang ngikutin beliau kemana aja. Nanya, "Hai Abdullah bin Mas'ud, aku nih udah nikah sama seorang wanita, tapi ternyata pas udah nikah sama wanita ini, ibunya lebih cantik. Kebetulan aku belum berhubungan badan sama istriku ini. Boleh nggak kalau aku ceraiin, setelah aku ceraikan, aku nikahi ibunya?" Kepikiran kayak gitu ya. Dan apa jawaban dari Abdullah bin Mas'ud? Apa jawabannya? Boleh. Boleh. Kata Abdullah bin Mas'ud, boleh. Akhirnya si laki-laki ini menceraikan istrinya, terus melamar ibunya, dan ibunya mau lagi gitu teman-teman, kebayangin. Ibunya mau teman-teman, kebayang ibunya mau tuh. Ih, aneh mungkin kita ngedengernya gitu, kok bisa-bisanya ibunya mau gitu. Berarti ini udah ada rasa cinta dari awal atau gimana gitu. Nikah sama ibunya. Setelah udah nikah sama ibunya, kasihan anak ya, emang kasihan dari kasihan. Udah nikah sama ibunya, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW yang tadi memberi fatwa tersebut, agak ngerasa nggak srek dengan fatwanya sendiri. Akhirnya beliau pergi ke lupa Madinah atau Basrah, pokoknya ke salah satu kota, untuk bertemu dengan sahabat-sahabat seniornya Nabi SAW, Umar bin Khattab dan lain-lain. Abdullah bin Mas'ud juga sahabat senior. Tapi kita tahu ya, nggak ada manusia yang tahu seluruh ilmu Islam. Makanya terkadang ada sahabat senior tapi salah dalam beberapa hal. Nah, Abdullah bin Mas'ud nanya ke Umar, nanya ke sahabat-sahabat senior. Dan jawaban dari sahabat senior adalah nggak boleh, haram. Dan ini kesepakatan ulama, kalau kalian nikah sama seorang cewek, pas akad sah, itu ibu mertua kalian adalah mahram selamanya. Selamanya. Walaupun si anaknya belum kalian sentuh, belum kalian lihat, langsung dicerain, itu ibu mertuanya udah jadi mahram selamanya. Apapun yang terjadi. Waduh, kebayang gak sih? Udah telanjur nikah. Dan kalau udah nikah, udah saling senang, pasti udah berhubungan badan kemungkinan besar ya. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud balik lagi ke kotanya. Dan itu ratusan kilometer. Dan kebayang gak sih Abdullah bin Mas'ud? Coba, sahabat senior yang udah dipuji oleh Nabi SAW, ulamanya sahabat. Kalau salah dalam hal beginian, padahal ini kan sebenarnya pertanyaan mudah gitu, karena ulama sepakat haram nikahi ibu mertua itu. Tapi Abdullah bin Mas'ud salah. Kan mending didiam, udahlah satu orang ini gitu lah. Aman, saya kan banyak amal solehnya, bahkan Nabi juga menjamin saya surga kan ya. Karena aku kan veteran Badar, orang veteran Badar kan dijamin surga. Kan bisa gitu Abdullah bin Mas'ud ya, tapi enggak. Abdullah bin Mas'ud pergi ke tabiin tadi dan ngasih tahu, ceraikan ibu mertuamu. Ya, karena nikahnya nggak sah. Gitu. Apapun yang udah kamu lakukan dengan ibu mertua tersebut, cerai, nggak sah. Kasihan ibu mertuanya, kasihan anaknya juga ini ya. Ini terjadi sama tabiin loh, tabiin. Tapi lihat, yang kita titik beratkan di sini, Abdullah bin Mas'ud nggak malu, nggak takut dicaci maki demi menyampaikan kebenaran. Nggak ingin dipuji oleh manusia sebagai mufti. Buat apa dipuji manusia kalau aku salah dan aku masuk neraka gitu lah. Itu keikhlasan para sahabat Nabi SAW tuh udah high class banget. Luar biasa kan. Dan kita berat loh. Kita mungkin nggak ingin dipuji.
tapi kita takut dicaci, itu ria. Makanya ini perjuangannya luar biasa, harus kita sungguh-sungguh. Doa ke Allah. Doa sungguh-sungguh minta ke Allah, ya Allah, lindungi aku dari ria yang membuat aku masuk neraka, ya Allah. Sungguh-sungguh doa. Ingat ya, sekali lagi, ria itu bukan cuma ingin dipuji karena suatu amal, tapi takut dicaci karena suatu amal, itu juga ria. Jadi yang mendorong kita dalam beramalnya itu karena takut dicaci. Beda kalau yang mendorong kita beramalnya adalah karena ada mudarat. Seperti Arizal lagi sholat di belakang imam yang bacaannya buruk Al-Fatihahnya. Awalnya nggak tahu. Pas udah sholat jadi makmum ternyata bacaannya buruk. Kan nggak sah kalau sholat di belakang dia. Akhirnya Arizal memisahkan diri dari imam, tapi nggak kabur ke rumah. Memisahkan diri dari imam, tapi posisi masih tetap di dalam saf. Itu bukan karena takut dicaci, tapi takut mudarat kepada agama ini. Karena kalau Arizal misalnya memisahkan diri, terus pulang, dan itu terjadi sering, orang-orang akan menganggap Arizal aliran sesat. Wah, Arizal ceramah tapi aliran sesat nih, nggak pernah mau sholat di belakang imam. Mereka nggak ngerti bahwasanya Arizal nggak sholat di belakang imam tersebut alasannya karena bacaannya yang buruk Al-Fatihahnya. Nah itu mah bukan karena Arizal takut dicaci, tapi Arizal takut membahayakan agama ini. Itu beda. Bisa dibedain nggak kalian? Kalau nggak bisa berarti kalian belum konsen ini ya. Jadi beda antara takut dicaci diri ini dengan takut membahayakan agama ini. Itu beda. Kalau pendorongnya adalah aku ngelakuin ini karena aku takut agamaku jadi ternodai nih kalau aku nggak ngelakuin ini. Itu mah malah ikhlas. Karena itu kita lagi berjuang untuk menegakkan kalimat Allah kalau di situ. Paham ya? Oke. Mari kita lanjut teman-teman. Itu kalau rianya di awal, maka jelas ibadah kita nggak diterima oleh Allah, ya. Jadi jangan sampai kita ada ria dari awal. Kalau kita udah ada ria di awal, kita harus berjuang menghilangkannya. Gimana kalau amalnya amal wajib? Saya mau sholat duhur tapi ria, ya Allah. Apakah jadi nggak usah sholat duhur? Nggak. Kalau amalnya itu amal wajib, maka mau nggak mau kita harus tetap melaksanakannya, tapi harus berjuang. Lagian gini, yang penting tuh kita ngelawan gitu. Ria mah nggak mesti hilang total dari hati kita. Yang penting ada perlawanan. Ketika ada perlawanan itu berarti udah bagus. Ingat ya, ria itu bisikan ingin dipuji. Rasa nafsu ingin dipuji. Tapi selama kita melawannya, maka kita udah dapat pahala perjuangan. Udah nggak dianggap ria lagi kalau kita udah ngelawan mah. Ya jadi kalau amalnya amal wajib, jangan sampai jadi nggak ngelakuin. Duh saya teh kaya raya, tapi kalau saya haji bisa ria Gak bisa haji. Jadi pas lagi haji, saya mah ihramnya nggak mau pakai baju putih, bisa ria, akhirnya pakai baju hijau. Aduh lebih ria, eta beda sendiri dari yang lain. Ngaco ente teh. Boleh-boleh aja sih, nggak ada masalah. Cuman kan yang lumrah kan putih bajunya. Ya kalau hijau nanti dikira Nabi Khidir gitu ya kan. Sebagian ulama berpendapat Nabi Khidir pakai baju hijau. Oke. Ya teman-teman, kita lanjut sekarang. Ini sebenarnya ada rincian sih yang untuk ria di awal, tapi nggak mau merinci lagi karena yang yakin untuk poin itu udah clear ya, udah clear. Yaitu kalau ria di awal, ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Jadi kita harus ngehilangin dulu, atau bukan ngehilangin, minimal apa? Lawan. Ya kalau hilang total nggak bisa, tapi lawan. Sekarang, bagaimana kalau rianya ada di tengah-tengah? Kita sholat di awal karena Allah, lalu di tengah-tengah ada rianya, muncul ria. Maka kalau kita lawan aman. Pokoknya mah ini kalau kita lawan rianya itu mah aman. Mau ria di awal, di tengah maupun di akhir, itu mah aman asal dilawan. Bahkan kita dapat pahala jihad atas perlawanan terhadap ria tersebut. Ya. Jadi salah tuh orang-orang yang saya nggak mau beramal karena saya masih belum bisa ikhlas, saya masih ria. Kalau selalu nggak jadi beramal gara-gara ria, mah kapan bisa ikhlasnya? Puguh itu apa bahasa Indonesianya? What's the meaning of puguh? Tentu. Susah, ada bahasa yang emang khosoh untuk bahasa Sunda gitu ya. Khusus bahasa Sunda. Puguh apa? Justru harus dilawan rianya agar akhirnya kita bisa ikhlas. Ya, pokoknya ingat, selama ria itu dilawan, mau rianya muncul di awal, di tengah, di akhir, itu tetap kita aman dan kita dapat pahala jihad insyaallah. Jihad melawan ria. Ya.
Nah, bagaimana kasusnya kalau misalnya ria di tengah-tengah beramal, kita ria tapi nggak dilawan sampai ending, kita nikmatin rianya, nggak ada perlawanan, baca Quran, pas suara kita tiba-tiba jadi makin indah gitu ya. Biasanya serak ada lendir, ini kebetulan pada saat itu emang fresh banget, nggak ada lendir, sehingga suara kita vibranya wah indah banget gitu. Akhirnya kita dipuji dan kita makin seneng, dan kita nikmatin pujian tersebut tanpa ada perlawanan sampai beres tuh beramal. Maka di sini ulama beda pendapat ya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya dia dapat pahala karena yang dihitung adalah amal ketika berawal. Tapi pendapat yang Rizal lebih cenderung memegangnya adalah ibadah dia tertolak. Kalau dia nikmatin riya tersebut sampai ending, maka ibadahnya tertolak. Ibadahnya tertolak. Kayak misalnya sholat dan sebagainya, puasa ya. Kalau emang riya di tengah-tengah sampai ending, maka ibadahnya tertolak. Sah mah sah, secara fikih sah ibadahnya, tapi secara hakikatnya dia nggak diterima ibadahnya oleh Allah kalau dia ria sampai ending. Kalau baca Quran gimana? 2 ayat awal ikhlas, ayat 3 dan 4 ria, ayat 5 dan 6 ikhlas lagi. Nah, kalau baca Quran mah itu kan ibadahnya bukan satu kesatuan gitu. Kalau sholat bisa nggak sholatnya, saya mau sholat duhur dari takbir sampai rokaat 2 dulu, abis itu pending mau makan bakso, abis itu lanjut rokaat 3 sampai salam, bisa nggak gitu? Nggak bisa, karena kalau sholat mah kan satu kesatuan ya ibadahnya. Maka kalau ria di tengah sampai ending udah nggak sah ibadahnya. Tapi kalau baca Quran boleh nggak? Baca Quran 1 ayat terus di pending makan bakso, terus habis itu lanjut ayat 2, boleh? Boleh. Maka dalam kasus ria di tengah, amal, kalau misalnya ibadahnya ada yang satu kesatuan seperti sholat, maka tadi lagi sholat awalnya ikhlas, di tengah sholat kita ria dan kita nikmatin rianya kagak dilawan, maka ibadahnya nggak diterima oleh Allah sholatnya. Kalau dilawan jelas itu mah tetap diterima, dapat pahala tambahan atas perjuangannya ya. Tapi kalau misalnya dia ria full sampai ending, maka itu nggak diterima oleh Allah. Adapun baca Quran itu kan ibadahnya bisa dipotong-potong, 1 ayat potong, 1 ayat potong, 1 ayat potong. Maka kalau ibadah seperti baca Quran, maka kalau dia nggak diterimanya hanya di ayat yang dia riaknya. Adapun yang ikhlasnya diterima. Misalnya baca Al-Fatihah 3 ayat awal ikhlas, diterima tuh amalnya. Ayat keempat misalnya Maliki Yaumiddin, pas baca Maliki Yaumiddin teh dinangis-nangisin, ingat sama hari kiamat, dinangis-nangisin, akhirnya dipuji terus seneng. Nah itu ayat keempatnya nggak diterima oleh Allah bacaannya karena riaknya. Berarti ya. Sekarang bagaimana kasusnya kalau riaknya setelah beramal? Emang bisa ria setelah beramal? Bisa. Ria setelah beramal itu yaitu udah beres amalnya terus kita ungkit-ungkit. Maka di sini ulama beda pendapat ya. Sebagian ulama adalah amalnya dia tidak dia amalnya tetap diterima. Jadi misalnya sholat tahajud udah khusyuk banget, ikhlas, nggak ada ria sama sekali. Tapi habis itu besoknya Arizal cerita, saya tadi malam tahajud, saya khusyuk banget sampai nangis berderai air mata. Terus biasa dengan segala macam dramanya gitu. Lalu orang-orang muji terus jadi seneng. Itu kan berarti sum'ah. Nah, pendapat ulama yang pertama adalah sholat tahajudnya tetap sah, tetap diterima oleh Allah. Tapi dapat dosa sum'ah. Dapat dosa ria. Ibadahnya mah diterima, tapi dapat dosa ria. Kalau pendapat ulama yang kedua, dapat dosa ria dan ibadah yang kemarinnya juga batal, nggak diterima oleh Allah. Gitu. Dan lebih cenderung ke pendapat yang kedua, yaitu amalnya hilang dan dapat dosa ria juga, dapat dosa sum'ah. Sum'ah tuh sama dengan ria ya, cuman versi audio. Kalau ria kan versi visual gitu. Kalau sum'ah tuh versi audio, yaitu versi ingin didengar, ingin diketahui amalnya oleh orang lain gitu.
Pas dia tahajud sih nggak ada yang lihat, tapi beres tahajud dicerita-ceritain, ingin dipuji. Nah itu sum'ah namanya. Jadi pendapat yang lebih tepat adalah kalau seseorang itu riyanya setelah beramal, maka dia amal yang kemarin udah dilakuinya batal, ya, dan dia pun dapat dosa riya. Nah itu serem banget. Dan Allah gambarkan ini di surah Al-Baqarah. Kamathali safwanin alaihi turab fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Serem banget tuh. Perumpamaan orang yang sedekah terus habis itu dia riya, ya, atau yang sedekah kemudian ngungkit-ngungkit pemberiannya, itu ibarat batu, debu-debu yang ada di atas batu, ya. Jadi ada debu di atas batu yang licin, kemudian ditimpa oleh hujan yang deras. Kira-kira batunya jadi berlumur atau bersih kinclong? Kinclong. Amalnya hilang tuh. Ya, amalnya hilang. Bukan mengotori aja tapi hilang amalnya plus ditambah dosa. Serem. Dan inilah teman-teman yang aku ingin ingetin ya. Ini ada poin yang penting di sini yang pengen ada dalemin buat kalian. Yaitu apa? Setelah beramal, jangan ngerasa pede. Setelah beramal, jangan ngerasa diri kita aman. Setelah beramal, jangan merasa kalau kita ini selamat. Siapa yang bisa ngejamin keselamatan kita? Amal kitanya aja dulu ketika beramal belum tentu ikhlas. Plus kedua, kalau emang pas itu ikhlas, karena emang gak mungkin bisa riya, gak ada orang yang ngeliatin. Tapi amal itu masih bisa terhapus. Dan ingat, banyak dosa yang membuat amal kita bisa terhapus. Contoh apa? Ngobrol saat hadis Nabi SAW lagi disampaikan. Amal tuh bisa hilang. Kemudian maksiat saat sendirian, amal bisa hilang. Walaupun bukan total seluruhnya, karena kalau yang total seluruhnya hilang tuh hanya orang yang murtad dari Islam. Maka ketika kita beramal soleh udah bertahun-tahun, jangan terbersit di hati kita, gue selamat nih. Jangan. Malah kalau udah beramal tuh nganggap kecil. Bahkan ulama zaman dulu bilang apa? Kalau aku tahu ada 2 rakaat sholatku yang diterima, aku siap mati deh. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Kalau sholat 2 rakaatku ini diterima oleh Allah, berarti aku termasuk orang yang bertakwa. Berarti aku siap untuk mati. Karena aku orang yang bertakwa. Tapi problemnya aku nggak tahu. Dari mana aku tahu kalau amalku diterima? Seseorang baru bisa ngerasa aman pas kapan? Pas dia udah dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Di situ dia bisa ngerasa plong. Walaupun itu plongnya pas dicabut nyawanya. Nanti ada sesi-sesi di mana dia akan ngerasa takut lagi. Contohnya sesi ketika himpitan kubur. Lalu sesi ketika lagi ada di pas awal dibangkitkan di hari kiamat. Sampai 40 tahun awal. Itu deg-degannya luar biasa. Kemudian ketika di As-Sirat itu ada deg-degannya lagi. Tapi momen dimana dia ngerasa plong awal adalah ketika dicabut nyawanya oleh malaikat. Sebelum dicabut nyawanya oleh malaikat, jangan pernah ngerasa diri ini udah beramal. Dan ini penting juga loh teman-teman. Kalau kalian ngelakuin dosa, kalian nambah amal soleh. Itu bagus nggak? Bagus. Itu perintah dari Allah dan Rasulnya SAW. Tapi setelah kita beramal soleh, jangan ngerasa kita selamat dengan amal soleh tersebut. Karena amal soleh yang kita lakuin belum tentu lebih besar daripada dosa yang kita lakuin. Makanya seorang hamba itu ketika ngelakuin dosa, dia nambah amal soleh, terus dia minta Allah, ya Allah, dosaku banyak yang tadi ya Allah, dan amalku ini sedikit ya Allah. Tolong terima ya Allah, terimalah amal ini. Itu salah satu hal yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini keren banget. Dan kita udah sampaikan ya, Imam Al-Ghazali itu walaupun dengan berbagai macam kekeliruan dalam hal akidah dan lain-lain, tapi menjelang wafat beliau bilang, aku ingin mati di atas akidahnya Imam Bukhari, yaitu akidah salafus soleh. Jadi kita ambil manfaat dari kitab Ihya Ulumuddin, tapi buang hal-hal yang tidak sesuainya ya. Seperti ya banyak lah, nggak usah, itu bukan pembahasan kita. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan salah satu hal yang bisa membuat amal kita jadi besar di mata Allah adalah ketika kita ngerasa kecil. Kita sedekah nih. Misalnya Bintang kalau gaji 100 juta sebulan, ada rencana mau sedekah berapa, Min?
nggak usah muluk-muluk dulu ya. Yang ngerasa ringan aja, yang ngerasa ringan. 1 juta. 1 juta. Oke, berarti 1% kan ya? Nah, ketika sedekah 1% itu 1 juta, di hati tuh bilang, ya Allah, nikmatmu banyak banget, dan aku cuman sedekah 1% dari gaji yang aku dapatkan, ya Allah. Aduh, aku ini kecil, aku ini buruk banget. Aku masih lebih senang meluangkan untuk hal yang foya-foya, walaupun halal, daripada untuk sedekah 1 juta ini, untuk lebih banyak sedekah. Aku sedekahnya cuma 1 juta. Maka dengan kita ngomong kayak gitu saat sedekah, itu amalnya jadi gede. Itu amalnya jadi gede. Tapi kalau orang-orang yang udah kaya, dia bermaksiat terus-menerus, kemudian dia bikin pesantren, lalu dia misalnya anak-anak yatim di sana, dia biayain hidup anak-anak yatim ini, terus habis itu dia ngerasa, tenang aja, gue udah banyak beramal kok, jadi gue bebas maksiat. Oh, ini hancur amalnya, teman-teman. Ingat ya, please, bawa ini ke kalian, ke hidup kalian, bahwasanya kita banyak dosa, dan saat kita beramal itu adalah cara kita untuk berusaha agar pahala kita bisa setara atau bahkan lebih banyak daripada dosa. Sambil kita ngelakuin itu, sambil kita bilang, ya Allah, kecil banget amalku, penuh kekurangan, aku takut ya Allah di hari kiamat gak cukup, aku takut kalau di hari kiamat aku gak masuk surga, ya Allah, aku gak selamat. Selalulah ngomong kayak gitu, teman-teman, ke hadapan Allah, karena dengan gitu insya Allah kita akan lebih baik ya. Kita akan terus low, ngerasa diri nggak ada apa-apanya di hadapan Allah ya. Jadi itulah teman-teman pendapat yang lebih tepat ya, pendapat yang Arizal lebih cenderung memegangnya, yaitu amal soleh yang kita lakukan dengan ikhlas, kemudian di 10 tahun ke depan kita ria, maka amal tersebut batal, hilang, lalu kemudian dapat dosa ria juga. Serem ya, serem banget. Pertanyaan selanjutnya, kita tadi udah bahas apa aja, Raffi? Ria sebelum beramal, ria ketika beramal, dan ria setelah beramal. Bagus ya. Sebelum beramal, ketika beramal, setelah beramal, dan kita udah rinci bagaimana hukum masing-masing dengan perbedaan pendapat ulama juga. Lalu sekarang bagaimana dengan orang yang tobat dari ria? Anggap aja kita ngikutin pendapat bahwasanya ria setelah beramal itu amal soleh kita terhapus nih. Terhapus, hilang, habis. Lalu habis itu kita taubat. Apakah amal tersebut balik lagi? Apakah amal tersebut balik lagi? Lagi-lagi di sini ulama beda pendapat. Sebagian ulama berpendapat amalnya udah hilang. Kalau udah hilang ya udah, nggak bisa balik lagi. Sebagian berpendapat amalnya balik lagi. Dan dalam kasus ini kira-kira A cenderung poin nomor 1 atau 2? Tebak. 2. Kalau yang lebih ngerugiin yang 1 atau yang kedua? Pendapat yang lebih merugikan? Ke 1 ya. Karena kalau pendapat yang pertama, walaupun udah tobat, amal soleh yang hilang karena ria tuh gak akan balik lagi. Ini kan yang lebih ngerugiin ya. Dari tadi A ngikut pendapat yang ngerugiin terus ya enggak? Yang paling merugikan dari tadi ya, 1, 2, 3 A ngikutin pendapat yang paling merugikan. Tapi untuk kasus yang taubat, A lebih cenderung ke pendapat yang paling mengenakan, yaitu orang yang udah ria, amalnya kan hilang tuh. Sesuai pendapat yang A pegang, amalnya hilang, dapat dosa ria iya, pahala amal solehnya hilang iya. Tapi kalau dia taubat, amalnya balik lagi yang dulu hilang gara-gara ria. Kenapa alasannya? Berdasarkan hadis yang mana Nabi kita SAW menyampaikan tentang seorang sahabat yang dia tuh masuk Islam. Dan dia tuh bertanya, sahabat ini, kan dulu dia pernah sedekah, pernah nyambung silaturahim, pernah ngelakuin banyak amal soleh. Nanya, kalau orang kafir melakukan amal soleh karena Allah atau karena selain Allah? Karena selain Allah. Walaupun dia ikhlas karena Allah, tapi ketika dia menyembah Tuhan selain Allah, dianggapnya untuk selain Allah. Kan Allah berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa menyembahku dengan mempersekutukan aku dengan sesuatu, maka dia untuk sekutunya gitu. Artinya amalnya itu untuk sekutunya. Aku nggak akan ngasih pahala sama sekali, itu maksudnya. Orang kafir saat beramal soleh karena Allah atau karena selain Allah? Karena selain Allah. Berarti itu ria bukan ria lagi, atau di atas ria, udah lebih parah daripada ria ya. Tapi ketika dia masuk Islam, apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang orang-orang yang masuk Islam ya, setelah dia jahiliyah kemudian masuk Islam, maka amal-amal kebaikannya yang jahiliyah itu bakalan dapat dia ketika masuk Islamnya. Amal-amal soleh ketika jahiliyah itu dia dapat pahalanya, asal dia
masuk Islam dengan ikhlas, mempelajari Islam dengan baik, dan mengamalkan Islam dengan baik, maka amal-amal yang dulu tuh balik lagi kita. Bisa dipahami ya? Jadi dari yang tadi AA pilih itu memang AA cenderung memilih yang memang ada dalil kuatnya gitu. Jadi bukan Arizal kok AA nggak konsisten sih. Yang pertama milih yang paling nggak enak, kedua milih yang paling nggak enak, ketiga pilih yang paling nggak enak, kok yang keempat malah milihnya yang enak gitu ya. Ya emang begitulah dalam masalah kita memilih pendapat ulama, sesuai dengan kemampuan kita untuk membandingkan antara satu pendapat ulama dengan ulama lain ya. Dan ingat loh, ini tuh cuma pendapat yang kita pegang di dunia. Di akhir mah tetap ketetapannya ada pada Allah. Ngerti gak kalian? Contoh nih, ninggalin sholat kafir atau enggak? Kan kalau dalam mazhab Syafi'i nggak kafir, ya nggak sih? Kalau dalam sebagian mazhab ulama lain, sebagian pendapat dari mazhab Hambali, bukan semuanya ya, sebagian. Karena dalam pendapat pendapat Hambali pun terpecah. Nah, sebagian pendapat imam mazhab Hambali itu adalah orang Islam yang ninggalin sholat murtad. Ini tuh untuk hukum di dunianya, kafir atau tidaknya. Di akhirat mah tetap ketetapannya kembali pada Allah. Walaupun kita saya ikut mazhab Syafi'i, ninggalin sholat kagak kafir, jadi saya mah nggak mau sholat aja deh, kan nggak kafir gitu. Pas udah di hari kiamat taunya yang bener adalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal atau pendapat Hambali, maka masuknya kafir nanti di hari kiamat. Jadi ingat, ini cuma masalah hukum yang kita pilih, apalagi kalau ini masalahnya akidah yang kita harapkan, adapun di akhirat nanti ketetapannya balik ke Allah lagi gitu teman-teman. Makanya kenapa dari tadi kita ngambilnya yang paling merugikannya pendapatnya. Tapi dalam masalah taubat kita ngambil yang paling nyaman karena emang ada dalilnya. Plus harus diingat ya, bahwasanya andai pun kita ikut ke pendapat ulama yang kalau udah taubat dari riya, amalnya nggak balik lagi tuh, udah lenyap, udah hilang. Tapi harus diingat, ampunan Allah, rahmatnya lebih besar daripada amal hamba yang dikumpulkan semuanya. Itu harus diingat, catat baik-baik ya. Andai pun kita ikut pendapat kalau udah terlanjur ria, amal hilang, kalaupun tobat nggak balik lagi amal. Oke, silakan. Tapi harus diingat, ampunan Allah, rahmatnya, kasih sayangnya jauh lebih besar daripada amal hamba apapun itu. Allah berfirman, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Memang konteks dalam ayat ini di surah Az-Zukhruf adalah dalam masalah harta. Allah berfirman, rahmat Tuhanmu itu lebih baik daripada apa yang seluruh manusia kumpulkan berupa harta. Betul. Tapi kalau kita ngambil sisi lainnya, dan ini pasti valid, yaitu amal soleh hamba, seluruh amal soleh hamba, bahkan andai seluruh manusia itu sama amalnya dengan Nabi Muhammad SAW, mau nanya, lebih bagus amalan seluruh manusia yang setara dengan amal Nabi SAW, atau lebih besar rahmat Allah? Tetap rahmat Allah lebih besar. Dan ini bukan merendahkan Nabi sama sekali ya, SAW. Justru beliau sendiri yang bersabda, andai seorang hamba itu dari mulai dia dilahirkan, dia sujud kepada Allah sampai dia mati dalam kondisi tua, renta, maka tetap amal itu nggak ada apa-apanya di hari kiamat. Tetap nggak ada apa-apanya. Tetap hina itu amal, nggak cukup untuk membayar surga tuh nggak cukup. Ya tak. Jadi ya pendapat yang Arizal pegang ini udah pasti mutlak benar dari sisi ampunan Allah itu lebih besar daripada amal soleh kita seluruhnya. Ya, jadi gitu teman-teman. Kita berusaha untuk ikhlas dalam ibadah, dan ingat ya, jangan pernah ngaku ikhlas. Ya, berjuang aja untuk ikhlas. Adapun yang menilai ikhlas atau tidaknya itu Allah. Dan dalam hal ini ingat, kita menilai diri sendiri. Adapun kalau orang lain kita nggak bisa menilai kecuali kalau ada indikasi kuat. Kita nggak bisa memvonis orang lain ria kecuali kalau ada indikasi kuat. Contoh indikasi kuat apa? Ya sering cerita bagaimana pekan lalu ngajak murid Arizal nginep di rumah, habis itu jam 3 malam bangun, gitu. Ini kejadiannya tahun 2011. Daniel angkatan berapa, Nil? 4 ya? Dia angkatan 3. Malah ngomongin tenang, nggak ada yang tahu kecuali Daniel angkatannya, tapi Daniel pun nggak tahu siapa orangnya ya. Pokoknya ada di antara murid Arizal yang diajak ke rumah nginep, tidur di kasur, dia tidur di sofa. Jam 3 malam dia bangun dari sofa, terus ke WC, dari WC balik tidur lagi. Tahu persis karena emang dari jam 3 malam sampai subuh Arizal bangun melek kita.
Cuman karena gelap jadi dia nggak tahu kalau Ariza melek. Dia jam 3 bangun, dia ke WC, balik lagi tidur sampai subuh. Pas subuh dia bangun terus dia bilang, Ariza baru bangun, kalau saya tahajud. Oh udah, itu mah udah riaknya udah pas banget, udah pasti itu mah. Riaknya udah bukan indikasi kuat lagi, udah fakta ya namanya. Ria dia. Tahajud kagak, ngaku-ngaku tahajud. Ingin dipuji sama. Terus setelah itu dia bilang, astagfirullah, saya kan nggak boleh ria. Aduh, eta mah udah mah dia teh nggak beramal, terus dia teh ria, terus dia pura-pura nggak ria untuk dipuji bahwasanya dia orang ikhlas. Berapa double triple itu dosa rianya, teman-teman, kacau. Ultimate itu mah udah ultimate aja. Nah jadi kita nggak boleh memvonis seseorang ria kecuali kalau ada indikasi kuat. Seperti orang yang kalau lagi sholat lama banget, lalu tiba-tiba pas lagi sholat sendirian super turbo speed, wah. Adapun kalau cepat yang masih wajar, itu masih kita bisa tolerir. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas sholatnya ngebut, tapi ngebutnya yang masih tumaninah. Apa alasan Sa'ad bin Abi Waqqas sholatnya ngebut? Kenapa? Masih ingat gak? Lupa? Karena beliau kena was-was. Sahabat dijamin surga juga bisa was-was. Bisa was-was. Jadi kalau sholatnya lama, makin sering was-was. Akhirnya sholatnya dipercepat. Tapi dipercepatnya bukan dipercepat seperti tarawih tercepat sedunia, enggak. Cepatnya cepat yang masih standar, kayak misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kan biasanya kalau Nabi SAW bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin. Beliau panjangkan ujung-ujungnya gitu. Ya. Nah, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas ngebut gitu. Tapi ngebutnya masih wajar. Oke, baik teman-teman. Jadi di situ sepertinya udah sampaikan materi terpenting ya. Dan ini ada beberapa kasus yang mungkin kalian akan terjadi ke kalian seperti ini ya. Yaitu kita jadi semangat beramal gara-gara orang lain. Jadi ada beberapa kasus di mana ini bukan ria. Yaitu apa? Seseorang dia ikhlas karena Allah, dia nggak berharap pujian, tapi kemudian ada yang muji dan dia bahagia dengan pujian tersebut. Dia bahagia karena yang namanya bahagia itu sesuatu yang sifatnya itu bukan disengaja. Kayak misalnya ngelihat penampakan kuntilanak serem banget, terus takut. Apakah takut itu pilihan? Ya enggak, takut mah ya takut weh, spontan ya namanya. Sama dengan ketika kita dipuji dan kita bahagia, bahagia yang sifatnya spontan itu adalah bagus, nggak ada masalah. Itu adalah nikmat dari Allah. Tapi bahagia yang menyebabkan kita jadi sombong, nah inilah yang nggak boleh. Jadi kita beramal ikhlas karena Allah, kemudian kita dipuji atas amal tersebut, lalu kita bahagia spontan. Nah, bahagia yang spontan itu adalah sebuah kebaikan, sebuah nikmat dari Allah. Adapun yang termasuk ria adalah bahagia yang berlarut-larut yang menyebabkan kita menjadi sombong, itu yang ria. Ya, itu yang ria. Tapi yang lebih bagus adalah teman-teman, yang paling bagus adalah saat kita dipuji kita bahagia, ya. Tapi bahagia itu terkalahkan dengan rasa malu kita kepada Allah. Wah, ini yang paling top. Saat kita dipuji kita bahagia. Dan sekali lagi bahagia karena dipuji. Kita nggak ngarep pujian, tapi ketika kita udah beramal kita dipuji. Kita senang. Senang yang spontan itu adalah nikmat dari Allah. Tapi hamba Allah yang ikhlas itu, rasa senangnya itu terkalahkan dengan rasa malunya kepada Allah. Sebagaimana yang kita tahu Abu Bakar As-Siddiq, doanya gimana sih ketika dipuji? Padahal kan Abu Bakar pantas dipuji. Kurang apa Abu Bakar? Gantengnya iya, terkenalnya iya, solehnya iya, nomor 1 setelah Nabi dan Rasul, kayaknya iya, dermawannya iya, semua sifat baik ada pada Abu Bakar, lembutnya iya, tegasnya pada waktu yang cocok iya. Tapi ketika dipuji, bahkan Nabi SAW pun memuji beliau. Makanya kalau ada orang yang memuji Abu Bakar emang cocok. Manusia terbaik aja udah memuji, bahkan Allah aja memuji Abu Bakar As-Siddiq. Tapi setelah dipuji, Abu Bakar bilang apa? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli bima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau siksa aku gara-gara pujian yang mereka lontarkan kepadaku, ya Allah.
Ampuni aku atas dosa-dosaku yang mereka nggak tahu. Dan jadikan aku lebih baik ya Allah daripada apa yang mereka kira. Jadi Abu Bakar ingin fokus memperbaiki diri, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Tapi nggak ingin sama sekali dapat pujian dari manusia. Itu levelnya udah level yang udah tinggi banget teman-teman. Tinggi banget itu kalau bisa sampai kayak gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah itu ya, ini bukan ria ketika kita bahagia dipuji selama apa tadi parameternya? Kebahagiaannya nggak sampai bikin kita jadi sombong. 2, menampakkan amal soleh dengan niat agar dicontoh. Ini juga bukan termasuk ria, tapi tipis dengan ria. Karena itu kalau kita emang mau beramal soleh yang kita sengaja agar dicontoh orang lain, pastikan kita banyak-banyak introspeksi diri, banyak-banyak minta ke Allah, banyak-banyak mencaci kekurangan diri kita sendiri dalam rangka agar kita jadi nggak ngerasa gede gitu loh. Dan juga jangan lupa yang ditampakkan tuh hanya sedikit aja, jangan semuanya. Ibaratnya kalau kita punya 10 amal, yang ditampakin 1 aja gitu loh. Jangan keseringan. Karena kalau keseringan, setan bisa bikin kita jadi jatuh nih ke ria. Ketiga teman-teman, ngerasa semangat beramal soleh gara-gara ada suasana baru atau melihat orang lain. Kenapa Nabi SAW melarang kita suami untuk melarang istri yang mau ke masjid? Gimana ya bahasanya? Istri kita atau anak perempuan kita, siapalah pokoknya yang anggota keluarga kita yang perempuan ingin sholat di masjid. Pertanyaannya, yang lebih besar pahalanya sholat di rumah apa di masjid buat wanita? Di rumah. Tapi ketika mau ke masjid jangan dilarang kata Nabi SAW. Alasannya kenapa? Salah satu hikmahnya, orang itu butuh suasana baru biar gak jenuh. Kalau di rumah mungkin dia bacaannya itu-itu aja, pahala lebih gede. Tapi kalau bacaannya itu-itu aja jenuh. Kalau jenuh yang terjadi adalah iman down, futur. Sedangkan kalau di masjid ada imam yang bacaannya bagus, khusyuk. Walaupun aku nggak ngerti, tapi dari intonasi bacanya kerasa banget tekanannya. Kalian pernah nggak ngedengerin Ustadz Nuzul jadi imam? Ustadz Nuzul tuh bacaannya, ini bukan mencela sama sekali ya, nadanya nggak indah. Bacaan Ustadz Nuzul nadanya nggak indah, tapi bacaan beliau powerful banget, ngehayatin, kerasa, enak gitu. Jadi sholat di belakang beliau, enak teman-teman. Nah jadi kita ngelihat bagaimana suasana baru itu bisa bikin kita jadi semangat gitu ya. Nggak ada salahnya kalau kalian ingin suasana baru ya. Kemudian kalian jadi terpacu beramal soleh gara-gara orang lain. Tapi ingat, harus diingat ya, yang dominan adalah ngerasa termotivasinya bukan ingin dipuji atau atau takut dicaci. Kalau kita ada orang kemudian takut dicaci dan ingin dipuji, ya itu ria juga. Tapi kalau ada orang kemudian kita jadi semangat beramal, maka itu bukan ria. Bukan ria. Kemudian ada juga hal lain teman-teman, yakni beramal soleh karena Allah, kemudian niat ingin membahagiakan orang lain. Ingat ya, bukan ingin dipuji, tapi ingin membahagiakan orang lain. Ini juga boleh. Contohnya seorang istri tahajud karena Allah, kemudian berharap dengan tahajud bikin suaminya seneng. Karena ngelihat ada perubahan dirinya, sehingga suami jadi bahagia. Ini boleh. Dalilnya adalah udah sampaikan pekan lalu, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Beliau kan suaranya indah banget tuh. Pita suaranya terbaiklah seluruh dunia. Itu pas beliau baca Quran, orang-orang ngumpul karena bagus banget bacaannya, indah banget suaranya. Selain tajwidnya juga udah cool banget lah. Nah kemudian datang Nabi SAW, diam-diam beliau nguping bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa nggak tahu kalau Rasul lagi ngedengerin SAW. Beres ngaji, Nabi udah pergi SAW. Jemaah sekitar bilang, tadi Rasul ngedengerin SAW bacaanmu. Akhirnya Abu Musa datang ke beliau dan bilang, ya Rasulullah, andai aku tahu engkau tadi ngedengerin bacaanku, aku akan lebih perindah lagi suaraku. Nah jadi beda antara ingin dipuji dengan ingin nyenengin orang lain. Boleh nggak kita sedekah biar orang senang? Boleh. Boleh nggak kita sedekah biar dipuji? Nggak boleh. Bisa ngelihat perbedaannya ya.
Bisa. Ya. Tapi bukannya kalau beramal harus ikhlas karena Allah doang. Enggak, teman-teman. Ikhlas harus karena Allah, tapi Allah mengizinkan kita untuk menumpangi niat-niat selain karena ridho Allah, asal niat-niat tersebut niat-niat yang sifatnya halal. Ya, itu boleh. Nanti akan ada dalam pembahasan di bab berikutnya insya Allah, teman-teman. Oke. Ya. Nah, ini ada beberapa kasus yang pengen sampaikan ke kalian. Hati-hati dengan kasus-kasus ini, teman-teman ya. Sepertinya kalau tadabbur surat Yusuf pengen disampaikannya mungkin pekan depan ya, atau mungkin sekarang nggak tahu gimana. Udah hampir jam 10 ya. Kayaknya nggak bisa deh. Sekarang paling nyampein beberapa contoh aja. Ini hati-hati teman-teman, bisa termasuk riya. Yaitu ketika seseorang menceritakan suatu amal soleh dengan cara yang menggebu-gebu, dan dia menggebu-gebu itu untuk agar dinilai bahwasanya dia ahli. Contohnya gini deh, langsung aja. Cerita tentang indahnya tahajud. Tahajud itu begitu indah. Nggak ngomong Arizal tadi malam tahajud, enggak. Tapi Arizal lagi ngasih tahu tentang powerfulnya tahajud. Ketika seorang hamba tahajud dan dia bisa nangis, itu tuh indah banget. Nah, ngomong gitu teh agar dianggap orang-orang nganggap Arizal kalau Arizal ahli tahajud. Nah, ini riya juga. Hati-hati. Atau penting juga nih, seseorang cerita kalau aku ini murid dia. Oh, ini sering terjadi ya. Sering terjadi, apalagi yang suka minta foto ustadz yang terkenal kira. Aku sering ikut kajian sama ustadz tersebut. Aku foto bareng ustadz tersebut. Itu ngomong kayak gitu untuk nyenengin orang lain atau untuk dipuji sih? Dan jujur dah, kalau ada orang yang cerita aku deket sama ustadz tersebut, emang gak happy dah. Misalnya Bintang bilang, Kak Ariza, aku deket loh sama Ustadz Syafiq, sama Ustadz Nuzul, sering foto bareng, makan bareng. Tapi gak ngebahagiain Ariza, malah bikin Ariza ilfil. Ngapain cerita gitu? Ajak Ariza kayak traktir, biar Ariza juga dapat manfaat. Ini mah cuma cerita doang, manfaatnya buat apa buat Ariza? Gak ada. Nah, ketika kita cerita aku deket sama dia loh, aku nih murid dia loh, itu riya tuh besar banget potensinya. Makanya ulama hadis terdahulu ketika meriwayatkan hadis, rawi hadis terkenal semua nggak sih? Terkenal di antara ahli hadis. Karena kalau nggak terkenal, majhul, jadinya nggak diterima hadisnya. Jadi para perawi hadis itu terkenal di kalangan ahli hadis. Tapi kan yang namanya terkenal tuh popularitas beda-beda. Ya kayak sekarang Instagram ada yang followernya 7 juta, ada yang 500.000. Nah, ketika ulama hadis ini menyampaikan hadis, saya mendengar dari guruku. Gurunya nggak terlalu terkenal. Saya mendengar dari guruku. Dan guruku ngedengar dari gurunya lagi. Dan gurunya ngedengar dari gurunya lagi. Nah, sampai ke perawi yang mana terkenal banget. Di situ langsung di hatinya ada perasaan, jadi sombong gini. Nah, hati-hati teman-teman. Ketika kita nukil kitab, ketika kita nukil ucapan ulama, itu harus dijaga hati kita. Dijaga banget. Arizal nih nukil, ini ujiannya besar banget. Menukil sering ucapan dari Ibnu Hajar al-Asqalani, penulis kitab yang kayaknya nggak ada tandingannya deh. Buat kitab syarah hadis tuh nggak ada kayaknya tandingannya. Ibnu Hajar al-Asqalani itu syarah yang terbaik. Kenapa? Karena nggak terlalu panjang bertele-tele dan nggak terlalu singkat yang akhirnya banyak poin-poin yang terlewatkan. Jadi bener-bener pas banget di tengah. Dipuji-puji sama berbagai macam ulama seluruh dunia, Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, nukil ke kalian. Terus pas Ariza lagi nukil tuh quote ya, mengquote ucapan Ibnu Hajar. Sampai apal di bab ini, terus muncul di hati Arizal. Ini Arizal keren banget bacanya, misalnya udah lama banget. Itu Arizal rasa kayak gitu, rasa ingin dipuji, itu adalah riya. Padahal kaliannya mah biasa-biasa aja merenya. Udah kalian ngeliat Arizal, oke, Arizal itu kami nyatet. Terus apa gitu? Kalian lihat, orang riya tuh ngerugiin dirinya sendiri loh. Karena dia menganggap seakan-akan orang lain tuh ngerasa senang banget sama dia. Padahal orang-orang mah biasa-biasa aja. Dan media sosial tuh ngelatih kita untuk jadi orang yang riya, iya gak sih? Ya, karena lihat di media sosial saat kita ngeposting, yang kita harapkan adalah pujian dari orang kan, komentar dari orang kan. Padahal orang-orang yang mengomentari kita juga bisa jadi mereka mengomentari itu karena ingin dikomentari balik.
Apalagi sekarang algoritma ya, logaritma matematika. Algoritma sekarang itu lebih munculnya ke orang-orang yang banyak komen ke kita, sehingga ada orang yang sering komen di sini, padahal komennya tuh nggak ada niat sama sekali. Dia komen agar orang-orang komen balik, agar dipuji balik, agar dipuji sebagai orang yang care, perhatian. Makanya hati-hati media sosial itu. Luar biasa ujian kita, teman-teman. Kalau ini cuman rugi doang sih nggak apa-apa. Rugi dalam artian misalnya Ariza punya uang 100.000 terus hilang. Tapi yang jadi problem dalam masalah ria tuh bukan cuman rugi, tapi azab. Itu yang seremnya, teman-teman. Kalau cuman amal soleh kita hilang, oke lah, itu aja udah rugi. Tapi ditambah azab gitu loh. Tambah azab yang pedih. Makanya sering-sering doa ke Allah, teman-teman ya. Dan sering-sering doain orang lain. Tapi nggak usah minta didoain. Ya, doa aja. Ya Allah, jadikan dia hamba-Mu yang ikhlas. Ya Allah, jadikan dia hamba-Mu yang bisa tobat dari segala macam dosanya. Gitu, teman-teman. Tadi Tak Arizal ngedengerin kajian guru Arizal yang Tadabbur Surat Yusuf tuh, itu luar biasa banget Pina sampaikan ya, indah banget. Dan momennya sepertinya hati Arizal cukup tepat, tapi dari segi waktu nggak tepat. Kalau dari hati Arizal mungkin bisa menyampaikan, tapi dari segi waktu kurang tepat. Maka Arizal mohon ampunan pada Allah ya atas kekurangan Arizal, dan kemudian kita juga berdoa pada Allah semoga Allah karuniakan kita semua kemampuan untuk bisa menghayatinya di pekan-pekan selanjutnya kalau Arizal menyampaikan ini, karena itu dalam banget, teman-teman. Masih di ayat kemarin ya, masih di ayat ketika Nabi Yakub berkata, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Masih di ayat itu, tapi kita akan lebih dalam lagi, terutama ketika kita menceritakan tentang ibu kita tercinta Aisyah ya. Tapi semoga pekan depan Arizal masih bisa menyampaikan dengan maksimal insyaallah. Oke, silakan teman-teman yang punya pertanyaan, kita sampai jam 10-an ya. Punten, apakah ria hanya untuk perkara ibadah? Waduh, pertanyaan yang panjang banget, maaf ya nggak baca tuh. Kalau misalnya kita jadi semangat kajian karena ustadznya kita suka, atau sholat di sebuah masjid karena imamnya bacaannya indah, nggak apa-apa. Itu jelas nggak ada masalah. Ya, Faris SMA 78. Ini lagi ada Raffi nih, Faris di sini. Masya Allah. Makasih Raffi ya, udah jadi jalan Ariza bisa dakwah di SMA 78, dan juga Faris juga ya. Oke, ada yang mau nanya dari kalian langsung? Ya silakan Dagan. Izin bertanya beberapa pertanyaan. Boleh. Izin memastikan juga. Yang pertama terkait hukum menikahi ibu mertua ya. Itu tuh apakah berlaku ketika sudah cerai, apakah tetap ketentuan tersebut tuh berlaku, larangan menikah dengan ibu mertua atau tidak? Terus yang kedua terkait dengan ria, apakah ketika kita meng-cancel sifat ria, misal ingin ria ngenceleng gitu di sholat Jumat misal, tetapi karena jauh atau nggak diputerin si kenceleng kita tuh jadi batal niat untuk bersedekah infaknya, akan tetapi masih tercantum ria di dalam hati, apakah tetap dosa walaupun kegiatan amalnya itu belum sampai gitu? Iya. Oke, bagus. Yang ketiga, puntena terkait kan tadi sebutkan amal ibadah tuh bakalan batal. Kita melakukan amal ibadah, setelah amal ibadah, agak belepotan. Amal ibadah tuh bakalan batal ketika kita ria dalam beramalnya. Nah, tadi juga disebutkan kita bisa bertaubat, jadi kita tidak perlu was-was akan hal tersebut. Nah, pertanyaannya kan dalam hal tersebut kita tidak pernah tahu kita tuh diterima atau tidak taubat kita. Apakah kita harus mengulangi ibadah tersebut walaupun udah lama tanpa ya begitu? Ya, ngerti. Oke. Pertanyaan kedua dulu ya. Apa itu tadi dua? Yang ketika meng-cancel beramal, bukan jadi cancel mau sedekah ria, awalnya ria, tapi kemudian nggak jadi beramal karena emang kotak cancelingnya itu yang awalnya kita mau sedekah karena ria, tapi kotak cancelingnya ternyata jauh, akhirnya nggak jadi beramal karena kotak cancelingnya jauh ya, tapi rianya masih ada di hati gitu ya. Apakah terhitung ria atau enggak? Gini, nggak usah pusing kasusnya. Ria itu intinya ada pada hatinya kan, bukan masalah jadi beramal atau tidak beramalnya, tapi masalah di hatinya ingin dipujinya ada atau enggak. Dan kita tadi udah sampaikan kaidahnya, selama di hati ngerasa nggak enak,
Selama di hati ngerasa gak enak dan ngelawan, itu dapat pahala justru. Jadi ria itu terhitungnya kalau tetap di hati dan tidak ada perlawanan. Makanya dari tadi kita kan pusing dengan berbagai macam teorinya. Udah aja fokusin di sini. Kalau kalian bingung sama teorinya, lawan aja. Lawan bisikan rianya, benci sama rianya, aman insya Allah. Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiganya tadi, yaitu apakah amalnya harus diulang gitu ya. Saya ngerasa kayaknya ada bisikan ria deh. Jadi haji kemarin udah mudah-mudahan ikhlas, tapi kemudian pamer, kemudian dipuji, lalu senang, jadi sombong. Wah, amalnya jadi batal dong. Yang batal itu secara fikih mah tetap sah kan. Amal soleh yang udah dilakukan sesuai syarat sah dan rukun-rukunnya udah terpenuhi, maka secara fikihnya udah sah. Maka gak usah diulang lagi amalnya. Gak usah, cukup taubat ke Allah sungguh-sungguh, kemudian banyak-banyak beramal soleh yang lainnya atau penunjang-penunjangnya. Misalnya kalau misalnya sholat wajib, maka kita lakuin banyak sholat sunnah gitu. Gak usah diulang sholat wajibnya gitu. Paham ya? Pertanyaan kedua terjawab, yaitu lawan rianya. Pertanyaan ketiga juga terjawab, yaitu gak usah diulang amalnya, cukup taubat aja ke Allah. Pertanyaan nomor 1, menikahi mertua itu fix haram. Mau kita ceraikan anaknya langsung sebelum kita bersetubuh, mau kita pokoknya apapun gini, kalau udah akad sah, misalnya Regan nikahin misalnya Nisa, misalnya kan ya, Nisa kan wanita artinya ya gitu. Regan nikahin Nisa, kemudian habis itu pas udah sah nikahnya, udah itu ibu mertua Regan itu mahram selamanya. Gak ada jalan untuk menghalalkannya, gak ada. Selamanya gak ada. Lain cerita kalau sebaliknya. Kita nikahi seorang wanita. Yang wanita ini udah punya anak dari laki-laki sebelumnya, dari suami yang sebelumnya. Kita nikah sama wanita tersebut. Pas ngelihat anaknya lebih cantik gitu. Akhirnya kita ceraikan si wanita istri kita tersebut karena kita ingin nikahin anaknya. Maka kalau itu mah boleh selama kita belum bersetubuh dengan sang istrinya. Adapun kalau udah bersetubuh, maka udah nggak bisa nikah selamanya dengan si anak karena itu udah jadi anak tiri kita. Ya. Adapun jadi beda ya, kalau mertua mah pas akad nikah udah haram selamanya. Kalau anak tiri mah haramnya kalau kita udah bersetubuh gitu. Bisa dipahami ya? Wah iyakum. Gimana kasusnya kalau misalnya udah terlanjur udah misalnya kita nikah lagi, misalnya nikah kedua kali, misalnya istri pertama meninggal atau cerai lalu nikah lagi, yang mana itu udah punya anak atau dia punya orang tua dan kita jatuh cinta sama anaknya juga atau orang tuanya juga. Padahal itu udah jadi mahram selamanya. Maka nggak ada pilihan kecuali satu, yaitu jangan deket-deket sama dia walaupun mahram. Makanya nggak semua mahram kita boleh berbebas-bebas. Contoh saudara sepersusuan, mahram bukan? Mahram, tapi jangan berbebas-bebas sama dia, soalnya saudara sepersusuan mah jarang ketemu. Apalagi yang ganteng cantik. Wah, itu potensi nafsu. Begitupun ada anak yang nafsu sama ibunya. Ini kelainan. Maka kalau dia nafsu sama ibunya, dia harus menjauh. Kalau ketemu, tapi ketika ketemu dia harus berjuang sekuat tenaga, jangan ngeliatin dan sebagainya. Kalau nyentuh bisa bikin nafsu, jangan nyentuh. Kalau misalnya itu, nggak mungkin kalau nggak nyentuh. Ya pokoknya berjuang sekuat tenaga agar tidak sampai terjadi. Karena kalau sampai zina sama mahram, balasannya. Ya, zina sama mahram tuh udah aja. Langsung one hit kill teman-teman. Oke. Udah terjawab semuanya ya kan? Alhamdulillah. Bagus pertanyaan, bagus banget. Ada lagi yang mau nanya? Ya, silakan Daniel. Pertanyaannya, pernah mendengar hadis tentang larangan memuji ibadah seseorang? Bagaimana konteks lengkap hadisnya dan apakah mutlak tidak boleh atau seperti apa? Oke. Nabi kita SAW bersabda kalau ada seseorang yang memuji, maka lemparin tanah gitu ya ke wajahnya. Jadi itu konteksnya satu adalah kalau pujiannya berlebihan. Itu pertama. Kedua, itu kalau muji sesuatu yang nggak ada pada diri kita. Jadi dia pujiannya emang kayak menjilat gitu loh. Nah itu. Adapun kalau pujian yang benar, tapi pujiannya juga nggak berlebihan, ya maka itu nggak ada masalah. Nabi kita SAW sering memuji Abu Bakar, dan Abu Bakar nggak pernah ngelemparin tanah kan, nggak pernah. Naudzubillah, nggak pernah. Ya jadi seperti itu kata para ulama.
orang yang kita diperintahkan untuk disunahkan untuk melempar debu ke wajahnya adalah mereka yang memuji kitanya pertama berlebihan. Emang benar sih pujiannya tapi berlebihan banget sampai bikin kita jadi risih gitu. Kedua, muji yang nggak ada pada diri kita. Misalnya dibilang ganteng padahal kita jelek gitu ya. Ya nggak gitu juga sih. Ya pokoknya pahamlah itu maksudnya. Ya silakan Bintang. Ini mau nanya? Oh ya mungkin di lain kesempatan aja. Oh ya, siap. Makasih Bintang. Ini pertanyaan terakhir. Maaf ya, ini pertanyaannya banyak banget yang masuk. Buat kalian yang bukan anggota grup dan udah ikut Zoom ini, screenshot sebagai bukti. Dan itu boleh 1 tiket nanya ke Arizal gratis. Ya, gratis. Sekarang Arizal menerima pertanyaan gratisnya hanya yang tentang fidyah dan kafarat, karena itu juga yang konsul udah banyak banget, apalagi pas minggu lalu sampai 100 orang lebih yang konsul. Coba kebayang, itu capek ya. Dan beda-beda kasusnya antara satu orang dengan yang lain. Jadi untuk selain fidyah dan kafarah nggak menerima konsul, kecuali yang ikut kajian ini kalian screenshot ya sebagai bukti kalau kalian hadir. Oke, satu pertanyaan terakhirnya ini. Kalian banyak yang ngobrolnya beda dunia sendiri kan, ngebahas kitab mazhab dan sebagainya. Ya mungkin ini karena cuma bisa ketemu di sini. Cara melawan bisikan ria itu gimana? Oh iya, itu kok belum kita bahas ya. Udah, nanti pekan depan kita bahas sedikit aja ya, sedikit sebagai tambahan. Saya suka ke gym, tapi gymnya suka muter musik. Untuk menghindari musik, saya suka pakai earphone untuk mendengarkan kajian yang kadang ngebahas hadis. Dan ketika di gym suka ada yang ngajak saya ngobrol. Apakah saya bisa berdosa? Oke. Jadi kalau ada yang ngajak ngobrol, di pause dulu aja. Di pause dulu, terus habis itu lanjut lagi. Paling gitu aja. Atau saran Arizal sih jangan ini ya, jangan ngedengerin kajian. Bukan jangan sih, alternatif lain aja, yaitu ngedengerin nasyid kayak. Atau kalau kalian ikut kecenderung pendapat akapela boleh, dengerin akapela. Itu bisa ngeboost kekuatan kalian saat nge-gym loh, bisa. Ariza juga ngerasa pas lagi lari terus ngedengerin akapela itu langsung wah, jadi larinya ngebut. Tapi kalau kalian berpendapat akapela haram, maka ya jangan ya. Akapela ada perbedaan pendapat ulama ya dalam masalah akapela, dan aku udah bahas di Instagram. Cek aja halal haram. Sorotan atau highlight halal haram itu ada di episode ke-1 atau 2, ngebahas tentang hukum musik, akapela dan nyanyi. Masing-masing ada pendapatnya ya. Tapi sekarang aja simpel, kalau musik ikut kecenderung ke pendapat hampir seluruh ulama yaitu haram. Adapun nyanyi tanpa alat musik ikut ke pendapat halal. Adapun akapela dan juga beatbox ikut kecenderung pendapat halal juga. Tapi sampaikan ada yang berpendapat haram juga ya. Biar kalian tahu kalau ini khilaf ulama karena masalah kontemporer. Di zaman Nabi SAW ada nggak yang nge-beatbox? Nggak ada. Nggak kebayang sahabat nge-beatbox gitu. Tapi kan untuk menentukan halal dan haram nggak bisa sekedar dari sahabat Nabi SAW gitu ya. Ada perkara kontemporer yang itu butuh penelitian lebih dalam. Ya, oke, itu aja teman-teman, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Besok ada kajian fikih seperti biasa jam 5.30 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.